Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 semester 4. Pada video ini, kami akan menampilkan hasil proyek asesmen mata kuliah analisis data yang diampu oleh Ibu Aryani. Melalui video ini, kami akan memperlihatkan proses analisis data menggunakan Smart PLS 4 beserta hasil pengujian yang telah dilakukan. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke proses. Langkah pertama, buka aplikasi Smart PLS 4. Selanjutnya, pilih menu New Project. Kemudian, buat project baru dengan nama Project Mediasi. Setelah itu, import data yang telah dikonversi ke format CSV dengan memilih menu import data file. Lalu klik import hingga proses selesai. Selanjutnya, kembali ke halaman utama proyek dengan menekan tombol Back. Kemudian pilih Create Model. Pada bagian Model Type, pilih PLS Theme. Lalu, beri nama model project mediasi pada kolom model name. Setelah semua pengaturan selesai, klik Save untuk membuat model dan memulai proses analisis. Gambar. Selanjutnya, blok setiap kelompok indikator sesuai dengan variabelnya. Kemudian geser ke area kanvas di sebelah kanan. Setelah itu, beri nama masing-masing variabel dan sesuaikan arah hubungan antar variabel sesuai dengan model penelitian yang telah dirancang. Lakukan langkah-langkah yang sama pada seluruh kelompok variabel hingga semua variabel dan indikator berhasil ditampilkan pada kanvas dengan susunan yang rapi dan sesuai dengan kerangka penelitian. Menghubungkan variabel. Setelah seluruh variabel ditempatkan pada kanvas, klik menu Connect untuk membuat hubungan antar variabel. Hubungkan setiap variabel independen dengan menggunakan variabel mediasi. Kemudian, hubungkan variabel independen dan variabel mediasi dengan variabel dependen sesuai dengan model penelitian yang telah dilakukan. Lakukan langkah yang sama pada seluruh variabel hingga semua jalur hubungan dalam model terbentuk dengan lengkap dan sesuai dengan kerangka konseptual penelitian. Calculation. Selanjutnya, klik menu Calculate. Kemudian pilih Start Calculation untuk menjalankan analisis. Setelah proses perhitungan selesai, periksa nilai outer loading pada setiap indikator. Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai outer loading di atas 0,70.
Jika terdapat indikator dengan nilai di bawah batas tersebut, maka indikator tersebut dapat dieliminasi secara bertahap dan analisis dijalankan kembali. Namun, pada penelitian ini seluruh indikator memiliki nilai di atas 0,70, sehingga dinyatakan valid dan tidak ada indikator yang perlu dihapus. Reliability. Selanjutnya, pilih menu Construct Reliability dan Validity untuk menguji reliabilitas dan validitas construct. Pada bagian chromback alpha, suatu construct dinyatakan reliable apabila memiliki nilai lebih dari 0,7. Selanjutnya, periksa nilai composite reliability, yang juga harus berada di atas 0,7 untuk menunjukkan reliabilitas yang baik. Kemudian, cek nilai average variance extracted atau AV. Suatu konstruk dinyatakan memiliki validitas konvergen yang baik apabila nilai AV lebih besar dari 0,5. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel pada penelitian ini memenuhi kriteria chromback alpha, composite reliability, dan AV sehingga dapat dinyatakan valid dan reliable. Validity. Selanjutnya, pada bagian validity, klik discriminant validity, pilih menu HTMT atau heterotrite monotrite ratio untuk menguji validitas diskriminan. Nilai HTMT yang baik harus berada di bawah 0,9. Pada tampilan Smart PLS terdapat 3 kategori warna, yaitu hijau yang menunjukkan data valid, hitam yang menunjukkan nilai masih dapat diterima karena masih mendekati batas ketentuan, dan merah yang menunjukkan data tidak valid. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh nilai HTMT pada penelitian ini telah memenuhi kriteria sehingga validitas diskriminannya dinyatakan baik. Selanjutnya, periksa Werner-Laker criterion. Pada pengujian ini, nilai yang berada pada diagonal utama atau ditampilkan paling atas pada masing-masing konstruk harus lebih tinggi dibandingkan nilai korelasinya dengan konstruk lainnya. Kriteria tersebut digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya. Berdasarkan hasil analisis, seluruh nilai Werner-Laker telah memenuhi ketentuan sehingga validitas diskriminan model dapat dinyatakan baik. Path coefficient. Selanjutnya, untuk melihat hasil uji hipotesis, klik menu Path coefficient. Untuk membaca hasil uji hipotesis, nilai yang diperhatikan adalah p-value dan original sample. Nilai p-value digunakan untuk melihat signifikan pengaruh dengan ketentuan harus kurang dari 0,05. Sementara itu, nilai original sample digunakan untuk melihat arah pengaruh, apakah positif, apakah negatif. Sebagai contoh, pada hipotesis GEO berpengaruh positif terhadap KPI, diperoleh nilai p-value sebesar 0,012. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antara GEO dan KPI dinyatakan signifikan. Selanjutnya, nilai original sampel sebesar 0,185 menunjukkan arah pengaruh yang positif. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa GEO berpengaruh positif terhadap GIP didukung atau diterima. Lakukan pengujian pada hipotesis selanjutnya. Specific indirect effect. Selanjutnya, untuk menguji pengaruh mediasi, klik menu Specific indirect effect. Pada bagian ini, pengujian dilakukan dengan melihat nilai p-value dan original sample. Hipotesis mediasi dinyatakan didukung apabila nilai p-value kurang dari 0,05, sedangkan arah pengaruh dilihat dari nilai original sample. Pada hipotesis H9, yaitu KPI memediasi pengaruh GEO terhadap P, diperoleh nilai p-value sebesar 0,019 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga pengaruhnya signifikan. Nilai original sampel sebesar 0,083 menunjukkan arah pengaruh positif. Dengan demikian, hipotesis didukung.
Demikian hasil analisis data yang telah kami lakukan menggunakan Smart PLS 4. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan didukung. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa dan terima kasih.